Selamat hari Sabat semua. Cerita Mission Sabat ke-7 15 Agustus 2020 berasal dari negara Guinea Conakry. Ini adalah cerita dari seorang wanita bernama Maimuna Bangura berumur 29 tahun yang bertajuk Doa dan Penganiayaan. Ketika anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 muncul, suami saya dan saya berbicara dengannya selama beberapa menit di teras depan rumah kami di Conakry, Guinea. Tetapi kemudian dia memberi saya sebuah pamflet dan saya melihat kata Yesus dalam huruf-huruf kecil di sudut. Tanpa menyentuh pamflet itu, saya menyuruhnya untuk memberikan kepada suami saya Alpa. Pamflet itu berbahasa Prancis yang tidak dibaca Alpa dan dia menusukkannya ke tanganku. "Bacakan ini untukku," katanya. Saya melemparkannya ke tanah. "Aku bukan orang Kristen," kataku. "Aku tidak bisa menyentuh sesuatu seperti ini." Saya membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan. Saya tidak ingin mendengar tentang agama Kristen. Selain itu, sudah waktunya untuk berdoa malam. Tetapi saya tidak bisa berdoa. Saya sangat kesal sehingga pikiran saya tidak bisa fokus. Saya dapat mendengar tamu Advent itu berbicara dengan suami saya di teras. Dia bertanya kepada Alpa, apakah dia punya permintaan doa? "Aku butuh kerja," kata Alpa. "Seorang tukang listrikku melalui pelatihan. Juga ketika saya mendapatkan uang itu habis terlalu cepat dan istri saya mengalami kehamilan yang sulit. Tolong doakan dia." Mendengar kata-kata itu, saya berdiri di luar dan memberi tahu orang Advent itu sesuatu yang bahkan suami saya tidak tahu selama kunjungan terakhir saya. Saya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kepada saya bahwa bayi saya tidak hidup lagi. Bayi itu ada di dalam rahim saya tetapi sudah mati. Suamiku kaget mendengar berita itu. "Tolong doakan saya memohon kepada orang Advent." Dia berdoa, "Jika bayinya akan lahir, tolong Tuhan biarlah bayinya hidup. Tetapi jika tidak, kehendak-Mu yang jadi." Setelah selesai, ia menulis namanya Tranquil Facinado dan nomor telepon seluler di atasnya, menyerahkannya kepada Alpa. Katanya dengan ramah, "Mungkin istrimu akan memegang ini dan bahkan membacakannya untukmu suatu hari nanti." Begitu dia pergi, saya merobek pamflet itu dan membuangnya. Saya menyukai doanya, tetapi saya tidak menginginkan bagian dari kekristenannya. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Dalam beberapa bulan, rasa sakit dan perdarahan mereda. Ketika saya pergi ke rumah sakit, saya mengetahui bahwa dokter telah melakukan kesalahan. Saya tidak pernah hamil. Kemudian putra saya yang kecil, Anthony, jatuh sakit. Saya membelikannya obat di rumah sakit, tetapi tidak ada yang membantu. Saya ingat bagaimana penyakit saya hilang setelah Tranquil berdoa. Kenapa aku membuang pamflet dengan nomor teleponnya? Aku memarahi diriku sendiri. Hari berikutnya, saya memikirkan nomor telepon ketika saya mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Tranquil. "Aku senang kamu di sini. Aku menangis. Aku hanya berharap aku punya nomor teleponmu. Tolong doakan putra saya sakit." Tranquil berdoa dan anak saya pulih
pulih. Sore itu juga Alpa dan saya kagum, tetapi saya tidak ingin ke gereja. Namun saya jadi terus memutuskan untuk pergi ke gereja setelah sebulan. Saya sangat tersentuh oleh khotbah dan berdekat untuk menghadiri setiap Sabat. Namun Alpa hanya pergi untuk 2 hari Sabat. Dia berhenti pergi ketika teman-teman memperingatkannya bahwa dia akan kehilangan akal sehatnya. Alpa juga tidak ingin aku hadir, tetapi aku pergi tanpa memberitahunya. Setelah beberapa saat, dia memperhatikan bahwa saya meninggalkan rumah setiap hari Sabat, dan teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat saya memasuki gereja. Alpa mulai memukuli saya. Suatu kali dia memukuli saya dengan sangat buruk sehingga saya harus pergi ke rumah sakit. Tetapi saya tetap sekolah Sabat bagaimana hidup lebih baik. Tranquil adalah perintis misi global memberi saya pelajaran Alkitab. Saya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Ketika kami membaca tentang Sabat hari ke-7 dan 10 perintah, Alpa masih mengalahkan saya. Setiap kali saya membuka mulut untuk berbicara, dia menampar saya dan menolak untuk berbicara dengan saya. Kami tidak lagi berbagi ranjang yang sama, dan ia menolak untuk mendukung putra-putri kami. Saya berdoa untuknya setiap hari. Salah satu ayat Alkitab favorit saya adalah Yohanes 14 ayat 1, bahwa Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Tolong doakan saya dan suami saya agar sesuatu kelak itu ikut menjadi Kristen juga."